Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Hatiku Yang ku tahu kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan ini yang ku hanya kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjat senantiasa mendekat kasihmu Bapa, jiwaku tenteram, kau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat, namun namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang kau menjaga hatiku sampai kehidupan memanjat senantiasa. Ini lagunya sering dinyanyiin Pak Pendeta John ya. Enaknya lagu ini. Sekarang Kak Yeti, Ya, oke. Semuanya sudah nyanyi sebagian. Belum nyanyi. Oke, aku dulu ya. Kak Yeti dulu. Aku nyanyi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya boleh menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Bu Ong, dipersilakan Bu Ong. Sekarang Om Kim, ujian Kim. Ya. Ayo menyanyi semuanya ya. Ya, sama. Nggak ada yang terkecuali. Ayo, dangdutan. Yesus dekat di jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau terpuji dosaku. Dari terikan matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan.
Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang ditanyakan. Aku disayang Tuhan. Puji Aku diangkat Tuhan. jadi Glory, anaknya. glory, Aku disayang haleluya. Tuhan. Glory, Glory, puji glory, glory, Tuhan. haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Praise the Salam Pak Lord. berkati. John, salam Ya, Pak John. shalom teman-teman Shalom semua. Pak John, selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Oke, Selamat malam praise Pak the Lord. Darmawan, Bu Ana Nova, Selamat malam teman-teman Bu semua ya, Andriana, Pak Darmawan, Bu Pang Panglai, Bu Bu Yeti, Pang Bu Panglai, Natasha, Cipung, Ipung. Bu Sinta, Ya, selamat malam, Bu Marta, oke. Sarah Ya, Bu Ali, Marta Bu semuanya, Bu Om Mendawati. Jokin. Oh, Bu Ana Nova juga ada di sana. Shalom, Bu Ana Nova. Alin, Ci Cindy, Oke, Marta, sehat ya? Oke, Ci mari Senta, kita sambut host kita luar biasa. Nawati, James. Ya, Ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sehat ya? Kita akan berdoa dulu Bapak Ibu. Ya, silakan. Yang doa, sudah doa pembukaan belum ini? Belum ya? belum, Bu. Belum. Halo Pak John. Ya, Bu Andre doa pembukaan dulu. Silakan Bu Andre. Ya, baik Pak John. Terima kasih Pak John, teman-teman semuanya. Shalom Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sapa dalam anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapak. Bapak, pada malam hari ini kami semua telah diberkati dan kami mau datang untuk menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, karena engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam namamu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya, amin. Amin, Pak John. Amin, terima kasih. Ya. Bu Yeti, Ya, Terima Aca. kasih Pak Andri, Selamat malam, Amri. Mbak Andina. Iya, Pak Bu Yeti. Mungkin sinyalnya Pak John Ya, yang Pak Johnnya hilang lagi di jalan kayaknya. sinyalnya di sini hujan Bu Yeti, sinyalnya Oh, paling. begitu. Iya. Hujan ya. Hujan dari Terang tadi. benderang. Di sini terang Surabaya benderang. juga hujan. Yeti Bu nyanyi Yeti di dulu, Bu mobil Yeti nggak? nyanyi dulu. Saya udah Ya, ini Pak nyanyi. John. Nah, Ini ini Pak John ya. udah datang nih. Nyanyi dulu. Gak ada suaranya, Pastor John. Suaranya nggak ada Pak John. Belum dibuka Pak John. Shalom. Ya, Nah, ada Oke. suara. Udah bisa ya? Sudah. Oke. Ya, silakan Bu Yeti bisa memperdengarkan siapa aja yang bertugas hari ini. Siap, terima kasih. Shalom Bapak Pendeta John Sarpunan MA. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CSCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, di sini saya sebagai host akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CSCC di malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CSCC hari Senin tanggal 16 Desember
2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, satu, host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2, worship leader Pastor John Sarbunan MA. 3, pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4, doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. 5, pengumuman disampaikan oleh Ibu Andriana Marantika dari Kediri. 6, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7, selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya kita ibadah bersama Tuhan Yesus yang saat ini hadir bersama kita untuk memberkati Bapak Ibu semua yang terkasih. Dan sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Tadi kita sudah menaikkan pujiannya. Kita akan berdoa buat firman Tuhan ya di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Hanan Nova dari Medan. Mari kita bersatu dalam doa. Akan? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini Bapak. Di hari ini Bapak kami boleh kembali bersekutu bersama saudara seiman kami dari berbagai daerah Bapak di Zoom CLCC Bapak. Terima kasih kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Biarlah Bapak dari awal, pertengahan sampai selesai ibadah ini, Engkau Allah yang menyertai Roh Kudus memimpin kami. Kau juga memberikan hikmat marifat kepada hamba-Mu Pastor John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami boleh mendengarkannya, dan setiap kami Bapa boleh mendapatkan maksud hati-Mu untuk setiap kami masing-masing. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesainya Bapa. Juga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bisa menyukakan hati Engkau Bapa. Dan kami juga percaya ibadah ini Bapa yang disertai dengan rasa ucapan syukur akan membawakan kecukupan untuk kami semuanya Bapa. Terima kasih, berkati kami semua Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga yakin dan percaya setiap hamba-hamba-Mu yang melayani juga Engkau memberkati. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke, saya mau tanya dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Kita bicara tahun 2024 tentang apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Kemuliaan Rom. Kita bicara sepanjang tahun 2024 tentang apa? Kemuliaan. kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah ya. Jangan Kalau nanti tahun 2025 kita akan bicara tentang apa? mahkota hidup dan kekal. Ya, mahkota abadi ya, everlasting crown ya. Everlasting crown itu kita akan bicara tentang hal itu saudara-saudaraku, dan kita mulai bahas sekarang ya untuk mahkota abadi itu. Ada yang tahu saudaraku apa itu mahkota abadi? Mahkota. Oke, ada yang pernah dengar nama itu enggak di Alkitab menyebutkan mahkota abadi? Ya, tadi malam saya sudah sampaikan ya dalam ibadah Natal, perayaan itu. Cuma mohon maaf ya teman-teman yang mau mengikuti ternyata tidak bisa karena ada beberapa hal yang terjadi karena situasi ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap sukacita. Jadi pastikan begini saudara-saudara sekalian, pada kita Zoom CLCC ini, Zoom gereja CLCC ya, itu tetap berjalan ya, kecuali kalau dalam beberapa hal ya memang itu tidak luar kendali ya, misalnya seperti saudaraku ya. Nah itu apa boleh buat ya. Lalu yang kedua misalnya ada faktor-faktor yang lain. Jelas bahwa ibadah kita tetap berjalan ya.
Dan saya akan apresiasi bagi teman-teman semua yang selalu merindukan ya untuk ibadah-ibadah ini ya. Tahun 2024 ya, bahkan tahun sebelumnya kita banyak bicara tentang kekekalan ya. Oke. Tahun-tahun yang lalu kita bicara tentang everlasting gospel ya, Injil yang kekal, kita bicara tentang everlasting worship, penyembahan yang kekal, Kamu turun kan? Bau ya. tentang everlasting love, kasih yang kekal. Semua ini semua kita bicara tentang sesuatu ya. Karena kalau kita lihat di dunia ini nggak ada yang kekal, sifatnya hanya sementara ya. Lihat besi kena hujan panas, dia berkarat, akhirnya rusak ya, hancur kan? Kayu pun begitu, kena hujan panas, dia akhirnya lapuk, akhirnya dia rusak juga, hancur ya. Plastik kena api, panas, meleleh, dia juga hancur juga ya. Kemudian apalagi kaca kena benturan, pecah, hancur juga Bapak Ibu sekalian. Manusia pun akan mati. Eling-eling, manungso bakal mati. Betul Bapak Ibu? Itu sebuah risiko orang hidup di dunia itu. Satu hari dia akan mati Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma waktu mati ini, engkau mau kemana saudaraku? Ada dua tempat, sorga dan neraka. Nah, pastikan bahwa engkau dapat kepastian di sorga. Amin ya. Jadi kita belajar untuk mengumpulkan harta kita. Bukan cuma di bumi saja, tapi di sorga. Kalau di bumi, itu semuanya akan menjadi usang, akan menjadi pudar, akan menjadi berkarat. Dan Alkitab berkata, ngengat dan karat akan merusaknya. Bahkan rawan terhadap yang namanya pencurian, ya, perampokan. Pencuri dan perampok segera membongkar dan mengambil semuanya itu. Jadi tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini bagi setiap kita orang percaya, ya. Tapi saya sangat meyakini kalau kita tahu rahasia bahwa kita hidup ya, bukan semata mengumpulkan harta di bumi, tapi mengumpulkan harta di sorga. Nah, ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu, ini adalah cara untuk kita bisa mengumpulkan harta kita di sorga. Kalau saudara sepupu kita berkata pahala, ya, mendapatkan pahala di sorga. Nah, bagi kita itu ada mahkota, saudaraku. Ya, ada 5 mahkota, ya. Dan salah satu di antaranya itu adalah mahkota terlepas dari mahkota abadi, ada mahkota kemuliaan, ya. Ada mahkota kehidupan, ya, saudaraku. Bagi mereka yang setia sampai akhir mereka mendapatkan mahkota kehidupan, ya. Lalu bagi yang lain lagi yang dia mau bertanding dalam pertandingan iman, ya, dia mau masuk dalam perlombaan iman, maka ketika dia mencapai garis finish, maka dia mendapatkan mahkota abadi, ya. Nah, mahkota ini, saudaraku, ini bisa digambarkan tentang sesuatu prestasi, ya. Kesuksesan yang menurut ukuran dunia yang patut dibanggakan. Itu Alkitab bilang apa? Mahkota yang fana, ya, yang sementara, Bapak Ibu. Nah, sementara kita semua yang beribadah kepada Tuhan ini, kita sedang menuju kepada mahkota abadi. Bilang mahkota abadi, ya. Yang tidak akan rusak, yang tidak akan usang oleh waktu, ya. Dan apapun, saudaraku. Dan ini perampok pencuri tidak akan bisa mencurinya, ya, dari hidup kita semua. Nanti Bapak Ibu, saudara, semua kita pada waktu di sorga, kita akan lihat nih, kira-kira siapa di antara kita yang mahkotanya paling banyak. Siapa nih di antara kita yang kira-kira mahkotanya yang paling besar, ya? Nah, itu tergantung apa yang kau lakukan di bumi. Ya, berdua kita semua, ya. Makanya kita memang ini perlu bertanding, saudaraku, ya, bertanding, saudaraku. Jadi urusan masuk surga itu sudah pasti kita dapatkan karena kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus memang yang jamin hidup kita, ya. Surga. Tapi untuk perkara
cara apa yang kita lakukan di bumi ini, saudaraku. Makanya di bumi ini Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita belajar menginvestasikan. Karena kita ini adalah seorang investor, ya. Investor itu dia menginvestasikan sesuatu yang berarti. Dan dia juga yang akan menikmati hasil dari apa yang dia investasikan itu, ya. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan di bumi ini untuk kita belajar banyak menginvestasikan baik waktu kita, pikiran, tenaga, ya, perasaan. Nah, semuanya. Oke. Kita akan lihat masuk kepada pembahasan, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, yang saya mau bicara malam ini, saudaraku, haleluya. Oke, ya, ini materinya saya, susun, ya. Ini kita sudah di serial yang kedua, ya. Oke, saya cek dulu apakah, Bu Ongkyo Kim ada, ya. Shalom Bu Ongkyo Kim. Oke, Ya, shalom Pastor Bu Ongkyo John. Kim. Shalom, ya. Oke, senang sekali. Nah, orang-orang yang menaikkan doa itu juga ada upahnya dari Tuhan, ya. Orang-orang yang juga memperdengarkan firman Tuhan. Seperti malam ini Ibu Ong ini juga ada upah di sorga. Saya tanya Bu Rosalin, apa ada Bu Rosalin? Belum, Pastor, belum ada. Bu Rosalin. Belum Belum ada. masuk, baik. Bu Ong akan memperdengar, ya. Oh, Bu Nini Herawati sudah bergabung, ya, bersama kita. Oke, ya, oke, baik. Ya, Bu Ong akan memperdengarkan firman Tuhan buat kita semua, ya. Apa materi sudah muncul depan? Ya, Oke, baik, kita akan sudah lihat muncul. Bapak Ibu di serial yang kedua ini. Sudah muncul, ya? Sudah muncul, Ya. Pak John. Dan nama kota Oke, abadi baik. akan terindah. Ya, dan silakan yang lain untuk matikan mic dulu, lalu yang bertugas saja, ya. Silakan Ibu Ong Gyoki, kita buka mic-nya. Ya, shalom Oke. Pastor John. Nah, Salam kita lihat semuanya, tema kita Bapak malam Ibu. ini, mahkota abadi itu adalah harta terindah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Harta yang terindah, Bapak Ibu, ya, yang kita akan miliki saat kita berjumpa dengan Tuhan di surga. Kita akan lihat dulu, ya, di dalam nats Alkitab kita, Injil Lukas pasal 12 ayat 33. Ya, mari kita sama-sama membaca nas Alkitab Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan. Amin. Amin. Nah, menurut saudara kira-kira tempat yang paling aman untuk kita berinvestasi itu di mana? Di surga. Kita Surga. berinvestasi di banknya surga, ya. Ada orang investasikan uang di salah satu bank swasta. Tahu-tahu uang yang dia investasikan di situ, saudaraku. Orang kasih Tuhan ini sekarang teknologi canggih, ya. Jadi dibobol, saudaraku, ya. Itu akhirnya 500 juta hilang, saudaraku. Ada lagi yang saya lihat itu, saudara, uangnya di salah satu bank juga, saudaraku, ya. Tahu-tahu 100 juta lebih, hilang juga. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu mengerti, ya, bahwa investasi terbaik ketika kita belajar untuk menginvestasikan sesuatu, ya, di sorga. Saudaraku, karena itu kita akan miliki yang namanya mahkota abadi, itu adalah harta yang terindah, ya. Oke, saudara-saudara, nanti kita akan belajar tentang rahasia ini, ya. Saudara-saudara, mahkota abadi dinyatakan, ya, bahwa mahkota abadi ini harta yang terindah. Ini adalah perjalanan kekristenan kita, ya, sampai pada akhirnya saat kita mengumpulkan harta bagi kita harta bagi Tuhan di sorga. Dan kita kumpulkan harta bagi Tuhan di sorga ini, dan kita pun juga akan menikmatinya itu pada suatu hari ketika engkau ada di sorga, ya. Saudara sekalian, dan ini dapat kita pelajari. Jangan ke susu, Pak. Ya,
Oke, bagi teman-teman yang sudah langsung screenshot sudah bisa ya. Atau nanti saya kirim materinya seperti nanti siang ya, tadi siang ya. Ketika saya ikut ibadah doa mujizat 1 jam kan, habis itu kan saya kirim materinya ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya, mahkota abadi dinyatakan bahwa mahkota abadi ini adalah harta yang terindah ya. Sudah ya? Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kita akan pelajari ini di dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 18 ya. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapa orang percaya yang mengerti mahkota abadi itu adalah harta terindah ya. Dan kita lihat apa tandanya orang yang mengerti mahkota abadi itu adalah harta terindah. Nah, hari ini saya akan memberikan ada 3 kunci ya dengan kita pakai huruf G gitu ya. G bukan Google ya Bapak Ibu. Nah, itu apa itu 3G? Saudara dia orang percaya memiliki 3G. G yang pertama itu ini dia, saudaraku. Bisa kelihatan ya tulisannya? Bohong? Pernah kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ya. Baik. Ya. Silakan. Yang pertama, Ya. genapi rencana Allah dalam hidup kita menjadi ciptaan yang sempurna. Perfection, ya, perfect Bapak Ibu. Itu yang pertama, G yang pertama. Kita lihat ayatnya ya. Kolose 1 ayat 16. 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu yang diciptakan ya. Saudara-saudara dikatakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang Dia ciptakan di sorga sempurna enggak? Sempurna. Yang Dia ciptakan di bumi sempurna enggak? Sempurna. Ya. Dan tugas kita adalah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengerti tentang rahasia mahkota abadi itu harta yang terindah, apa tugas kita? Tugas kita adalah genapi. Genapi apa, saudaraku? Genapi rencana Allah ya dalam hidup kita. Bahwa ini bukan tugas pendeta saja, tapi tugas kita semua umat Tuhan. Siapa percaya rencana Allah itu indah dalam hidup kita? Yang percaya rencana Allah indah, lambaikan tangan. Amin. Rencana saudara dan saya manusia bisa gagal ya. Bisa terhalang, bisa terhambat. Tapi rencana Allah itu tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah bisa terhambat ya. Seperti lagu yang kita nyanyikan kan, indah rencanamu Tuhan. Ya, di dalam hidup kita sekalian, terkadang kita tidak mengerti Tuhan kenapa aku mengalami keadaan seperti ini, kenapa aku sakit, kenapa aku harus dalam persoalan, beban berat, penderitaan, kesesakan, pergumulan. Kita terkadang tidak mengerti kenapa ini Tuhan. Tapi itu semua ada rencana Allah. Dan tugas kita adalah kita menggenapi rencana Allah. Katakan amin. Dengan cara apa Bapak Ibu? Pegang firman Tuhan. Doakan firman itu. Sampai firman itu digenapi dalam hidupmu. Dan bukan cuma engkau doakan, tapi engkau jalani Bapak Ibu. Ya, seperti seorang atlet itu kan dia mau mendapatkan mahkota. Sebagai seorang pemenang, maka dia perlu berlatih otot-otot rohnya. Dia melatih otot-otot fisiknya. Sehingga ketika sudah terlatih, baru dia bertanding. Kalau dia bertanding, maka sudah bisa dipastikan dia akan memenangkan ya pertandingan atau perlombaan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, tanda dari ini saudaraku ya, mahkota abadi itu adalah harta terindah. Ada G yang kedua, setelah genapi baru Israel. Ketiga, silakan yang kedua ya, maaf. Yang kedua, silakan Bu. Yang kedua, gali lebih dalam hikmatnya, semakin mengenal kasihnya yang tak terukur atau immeasurable. Ya, immeasurable. Kolose 1 ayat 17. Immeasurable itu
Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Amin. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ini D besar, yaitu Tuhan. Segala sesuatu, kebaikan ada di dalam Tuhan. Mujizat ada di dalam Tuhan. Amin. Kemenangan ada di dalam Tuhan. Kesembuhan ada di dalam Tuhan. Amin ya, Tuhan Yesus. Amin. Pertolongan ada di dalam Dia, selaku. Mujizat ada di dalam Dia. Ya, harapan dan masa depan ada di dalam Dia. Kekayaan semua juga ada di dalam Dia, selaku. Amin. Nah, karena itu kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menemukan semuanya. Jadi tugas kita yang kedua adalah gali. Namanya gali itu butuh usaha, Bapak Ibu. Kita nggak bisa diam. Gali apa, saudaraku? Gali lebih dalam hikmatnya. Hikmat Tuhan ada di mana? Di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita baca firman, Bapak Ibu, kita sementara menggali hikmat-Nya Tuhan. Alkitab berkata, oh alangkah dalamnya hikmat-Mu, sungguh tak terselidiki, tak terselami. Nah, Tuhan itu bukakan rahasia-rahasia firman itu kepada orang-orang yang benar-benar hatinya haus dan lapar akan Dia. Meskipun dia tidak sekolah tinggi-tinggi amat, tapi hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan, bukakan rahasia ini kepada dia. Dan Tuhan sembunyikan kepada orang-orang pintar, ya. Tuhan sembunyikan kepada raja-raja, nabi-nabi pun Tuhan sembunyikan. Loh, kok aneh, nabi kok nggak bisa ngerti kenapa? Nah, ini nabi yang bagaimana dulu nih? Kalau nabi yang sejati, yang diurapi, itu pasti bisa menangkap. Tapi kalau nabi-nabi palsu, tidak akan bisa. Makanya dia akan menyesatkan banyak orang, Bapak Ibu. Nah, karena itu supaya kita tidak akan tersesat, kita perlu belajar menggali firman ini. Caranya gimana? Minta Roh Kudus urapi pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes, pengurapan itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Ya, saya belajar Alkitab ini, Bapak Ibu, untuk menggali firman ini. Soalnya saya butuh yang namanya urapan Roh Kudus, pengurapan itu. Ya, tanpa itu saya tidak akan bisa mengerti. Walaupun seorang yang berlatar belakang teologi, ya, tapi kalau tidak diurapi tidak akan bisa mengerti. Contoh di Alkitab, seorang guru besar, ya, pemimpin bangsa Yahudi, seorang imam yaitu Nikodemus, Yesus berbicara dengan dia, berdialog. Hal-hal yang sederhana Nikodemus tidak bisa mengerti. Yesus katakan engkau harus dilahirkan kembali. Kaget Nikodemus. Loh, masa aku yang sudah tua begini bisa masuk ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Yesus berkata, Nikodemus, aku bicara kepadamu belum dalam, baru hal-hal yang biasa, dasar, kamu tidak mengerti. Apalagi kalau aku bicara tentang hal-hal yang lebih dalam, tambah bingung lagi, saudara. Ya, makanya Bapak Ibu, pada waktu kita menggali akan hikmat Tuhan ini, firman Tuhan ini, tujuannya apa? Untuk kita bisa mengenal Dia, Yesus. Selaku kita perlu minta pengurapan itu. Amin ya Bapak Ibu. Jadi ini tugas kita. Jadi G yang kedua yaitu gali. G yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Genapi ya. Setelah sudah digenapi baru kita gali. Ya. Di dalam. Tujuan kita ini untuk kita bisa menemukan sesuatu yang di dalam tanah itu. Seperti orang menggali sumur untuk mendapatkan air ya. Nah, kita pun mendapatkan hikmat surgawi pun kita gali, Bapak Ibu. Ada upaya dengan apa? Contoh, engkau tiap hari baca firman. Baca. 1 kali belum mengerti, terus baca lagi. 2 kali, 3 kali, sampai engkau minta Tuhan kasih hikmat. Itu rahasia dibukakan. Katakan amin ya. Ya dulu kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Ya. Dulu kita nggak paham, sekarang jadi paham. Nah, ini harta kita, Bapak Ibu. Ya, harta yang terindah ini, gali, Bapak Ibu. Karena pada waktu engkau gali, sudah bisa dipastikan, engkau sedang menuju pada apa yang engkau rindukan, apa yang engkau inginkan. Engkau akan dapatkan itu. Amin ya. Kecuali kalau engkau tidak punya upaya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini tujuannya apa? Untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Yaitu apa, saudaraku? Pengenalan akan Allah, akan kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya. Semakin engkau gali, semakin dalam, engkau pasti mendapatkan itu. Katakan amin ya. Jadi dibutuhkan usaha. Tuhan, aku rindu Tuhan, aku rindu mendapatkan itu.
Kenapa Daud menjadi orang yang sangat disayang Tuhan? Karena hatinya itu haus dan lapar. Dia suka akan firman. Dia suka untuk selidiki firman. Dan Tuhan singkapkan itu, Bapak Ibu. Makanya dia bilang apa? Aku lebih pintar dari orang-orang tua. Ya, ketika aku berbicara, semuanya diam, saudaraku. Kenapa? Karena hikmat yang Tuhan kasih. Apalagi anaknya Salomo. Wow, dahsyat Bapak Ibu ya. Jadi memang hikmat Allah ini beda dengan hikmat dunia, hikmat manusia. Alkitab berkata, saudaraku, hikmat manusia, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Makanya Tuhan katakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Allah. Orang bodoh bukan karena dia tidak bisa membaca tulisan dengan baik, bukan karena dia tidak bisa mengerti angka penjumlahan. Tapi orang bodoh itu tidak mengerti kehendak Allah. Kenapa? Karena dia tidak menggali akan firman Tuhan. Ya, saudaraku, dia hanya ngerti hanya sebatas hikmat dunia. Tapi hikmat Allah Tuhan berikan kepada kita yang haus dan lapar akan firman. Ya, oke Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudaraku. Setelah kita mulai gali, baru kita sudah menemukan. Waktu kita menemukan, maka sekarang yang ketiga. Bagian ketiga yaitu kita mulai gunakan. Gunakan apa Bapak Ibu? Gunakan talenta. Ya, silakan Bu Ong. Yang ketiga ketiga ya. gunakan talenta untuk kemuliaannya. Menjadi saksi hidup yang berdampak atau impactful ya. Impactful. Impactful. Impact itu 1 berdampak. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepada tubuh, kepala tubuh, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Amin. Impact-nya di situ. Yesus yang mati dikuburkan kemudian bangkit itu membawa impact dampak yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Alkitab berkata dan jika Yesus tidak dibangkitkan 1 Korintus pasal 15 ya, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi tidak ada kesaksian apapun kalau Yesus tidak bangkit. Tapi benar, saudaraku, Yesus sudah bangkit. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi apa? Dari Raja. Dan malam ini Tuhan ini telah bangkit. Katakan amin. Bangkit. Amin. Bangkit dulu Bapak Ibu. Baru kita akan lihat kemuliaan Allah. Ya, bangkitlah sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah terbit atasmu. Nah, bangkit untuk apa? Bangkit untuk gunakan talentamu. Ya, ada yang dapat 1 talenta, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Yang 2 perlabakan jadi 4, yang 5 perlabakan jadi 10, yang 1 dia sia-siakan anugerah Tuhan. Cuma 1 ngapain? Disimpan Bapak Ibu. Pada waktu tuannya datang, dia minta laporan pertanggungjawaban. Yang 1 ketakutan gemetar. Sementara yang 2 bilang, Tuhan lihat 2 talenta yang Tuhan kasih, saya sudah perlabakan. Dan dipuji oleh tuannya. Baik sekali perbuatanmu, kamu hamba yang setia. Ya. Yang 5 bilang, aku sudah kembangkan jadi 10. Dan dipuji lagi, baik sekali kamu, hamba yang rajin, ya, hamba yang baik. Tapi yang 1, dia mulai berkomen, saudaraku, bilang, Tuhan, aku tahu kan orang yang kejam, karena itu aku simpan ini talenta. Dan tuannya bilang apa? Hai, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kalau kita tidak gunakan talenta, itu di mata Tuhan kita dicap sebagai orang yang jahat dan malas. Orang yang jahat, maaf Bapak Ibu, doanya tidak akan bisa didengar oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau gunakan talenta, saudaraku. Dia anggap ini sesuatu yang bukan berarti. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan kasih kita ini punya talenta. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Nah, talenta seberapa yang Tuhan kasih kepadamu, gunakan itu Bapak Ibu. Punya talenta untuk apa, saudaraku? Melayani dalam bidang apapun, gunakan itu dengan baik, ya, supaya kita tidak dicap sebagai hamba yang jahat dan malas, Bapak Ibu. Nah, orang yang malas dia tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau orang rajin, maka sudah bisa dipastikan dia sudah tersedia apa yang dia harapkan. Dan orang yang rajin biasanya mereka itu berhasil. Amin Bapak Ibu ya.
Orang tidak rajin, suatu tetap rajin aja. Rajin ibadah, rajin sembahyang, rajin gunakan talentamu. Walaupun cuma satu, walaupun cuma dua, engkau setia dengan ada. Tuhan katakan kalau engkau setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan engkau hal yang besar. Nah, saya sangat percaya sesuatu yang besar, pekerjaan yang besar sudah menanti kita di depan, ya. Dan tugas kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong sesuatu yang besar. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari ini pergerakan Allah, satu fenomena yang Tuhan pakai itu dahsyat, ya. Kita tidak boleh kehilangan, ya, pergerakan Allah ini. Kalau yang lain dipakai Tuhan, itu memang masanya, ya. Itu memang waktunya Tuhan bagi mereka, ya. Nanti ada masanya ketika sudah selesai, Bapak Ibu, Tuhan bangkitkan lagi yang baru. Seperti kalau kita lihat dalam sejarah bangsa Israel, mulai dari hakim-hakim sebelum raja muncul. Hakim yang pertama dipakai Tuhan untuk melayani. Setelah dia ganti lagi hakim yang berikutnya. Nah, semua ada masa-masanya. Tuhan atur semuanya. Hakim, kemudian raja yang berkuasa memerintah di Israel. Pertama Raja Saul, saudara. Nah, Raja Saul, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih talenta. Tetapi sayang dia tidak gunakan itu dengan baik. Dan akhirnya kerajaannya diambil. Dan Tuhan berikan kepada raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Wow, dahsyat. Waktu Daud dipakai Tuhan luar biasa. Wow, itu kejayaan dahsyat sekali. Sampai turun anaknya setelah Daud Salomo. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, semua ada masa-masanya. Setelah Salomo ini menyebabkan perpecahan, ya, keretakan di sini. Ada perpecahan sehingga antara Rehabeam dan Yerobeam, saudara. Kerajaan utara dipimpin Yerobeam, kerajaan selatan dipimpin Rehabeam, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, di semua itu ada masa-masanya. Kalau hari ini hamba Tuhan A dengan gerejanya, dengan pergerakannya muncul, itu waktu Tuhan. Nah, kita ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Karena itu saya tidak mau sia-siakan anugerah ini. Saya latih diri saya mempersiapkan diri. Karena pada waktu saatnya tiba, wow, itu memang kita layak. Kita pantas mendapatkannya. Kenapa? Karena kita sudah menginvestasikan segala yang kita miliki. Baik waktu, tenaga, pikiran, perasaan, uang, harta, apapun kita investasikan. Ya, oke. Jadi tidak sia ketika engkau menginvestasikan sesuatu yang bagi Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa hasil, Pak Ibu. Ini dia hasil yang pertama. Ya, kita lihat ada G yang pertama juga. Kita lihat ya, ini dia hasil yang pertama. Ya. Silakan, Bung. Belum keluar. Yang pertama, Ya. gereja Tuhan semakin bertumbuh dan kokoh, ya. Ya, silakan. Ya. Satu, gereja Tuhan semakin bertumbuh dan kokoh menjadi rumah bagi semua orang. Ya. Inklusif, ya. Oke. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Amin. Jadi lihat, saudaraku. Ya, ini dahsyat, Bapak Ibu, ya. Mahkota abadi itu harta yang terindah. Itu akhirnya membuat gereja Tuhan dia semakin bertumbuh dan kokoh. Menjadi apa? Rumah bagi semua orang. Ini namanya gereja itu rumah bagi semua orang. Maka banyak orang akan membutuhkan pelayanan. Ya, saya masih ingat ketika Bapak Ibu sekalian beberapa tahun yang lalu, pada saat sebelum badai datang, saudaraku, ya, sebelum datang berbagai macam hal, saudaraku, ya, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bilang, John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Kenapa? Karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, gimana saya bisa melakukan? Tuhan lihat keadaan kami, sudah dalam keadaan sudah benar-benar sampai pada titik terendah, sudah hancur, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya, silakan Tuhan, bukakan jalan. Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan, suatu badai datang. Saya hanya duduk di kaki Tuhan, saya berdoa. Dan dari situlah pujian penyembahan
mulai muncul Bapak Ibu ya. Dan Tuhan kasih saya sudah menulis ada 300 lagu ya. Salah satu tadi malam yang saya nyanyikan ya, tentang lagu Ada Mujizat Setiap Hari itu Bapak Ibu. Dan lagu itu memberkati saudara-saudara seiman ya, bahwa benar mujizat itu masih terjadi. Dan oleh anugerah Tuhan, kami sudah buat rekaman ya. 2 album selaku kami rilis, dan walaupun itu sederhana, tapi puji Tuhan sudah masuk di Korea dan di Australia, Ibu ya. Semua itu anugerah Tuhan. Dan hasil penjualan itu selaku kami bisa belikan ya untuk alat musik ya. Waktu ada gitar, bass, selaku ya. Dan oleh anugerah Tuhan juga lewat masalah yang terjadi itu, Bapak Ibu, Tuhan ajarkan saya banyak duduk di kaki Tuhan dengan saya mulai menulis. Ya, saya tulis buku, sudah ada sekitar 18 judul buku ya. Bagi saya ini masih ya belum sampai ya banyak, tapi di luar sana memang ada yang sudah tulis lebih daripada itu. Dan memang ada salah satu percetakan ya nasional di Indonesia, dia minta supaya saya punya buku-buku ini akan dicetak untuk bisa memberkati hamba-hamba Tuhan ya di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Dan memang ini nanti satu hari yang saya sampaikan kepada Pak Ibu, serial Kota Pengajaran ini dia akan menjadi produk digital yang akan dicari ya. Kalau orang minta untuk seri Kota Pengajaran 1 minggu, kita udah siap. 1 bulan udah siap. 1 tahun udah siap ya. Karena kita belajar tentang rahasia itu semua. Oke, ya Bapak Ibu. Dan ini akan membuat gereja itu semakin bertumbuh dan kokoh. Dari mana Bapak Ibu gereja bertumbuh dan kokoh? Itu dari serial khotbah pengajarannya. Nah, pengajaran yang benar itu akan membuat gereja bertumbuh, akan membuat gereja jadi kokoh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanamkan pengajaran yang benar, itu membuat fondasi dari gereja itu akan cepat runtuh, Bapak Ibu. Ya, oke, kita lihat yang kedua sekarang. Nah, ini dia ya. Kita akan belajar. Coba lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Bentar, Bapak Ibu ya. Saya ambil dulu. Ini ada poinnya di sini ya Bapak Ibu. Haleluya. Ku mau mengikuti. Bu Fafanglai sudah catat? Sudah catat ya Bu Fafanglai? Ya. Hanya keluar Oke. Anastasia. Ya, sebentar. Ya, kenapa? Hanya keluar fotonya Anastasia. Oh, John, nah itu tuh orang-orang spesial itu di mata Tuhan itu. Ya, oke, semua kita ini spesial ya di mata Tuhan. Amin ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tadi malam kita nyanyikan terpujilah Allah ya. Wow, keren banget Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja, ya. Oke. Ya. Oke, mohon maaf ini di laptop agak sedikit terganggu signalnya kayak HP ini. Oke, bisa muncul ya. Oke. Oke, silakan Bu Ong. Ya. Yang kedua ya. Ya. Oke. Kolose 1 ayat 17. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Amin ya. Jadi ini bicara tentang generasi muda semakin dan inspirasi untuk apa? Hidup kudus, menjadi contoh bagi lingkungan ya, example, contoh Bapak Ibu. Karena apa? Ada kuasa Tuhan ya yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, termasuk apa saudara? Namanya kekudusan ini ya. Nah, kita perlu berdoa untuk anak-anak kita generasi menjadi generasi yang udah siap untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nah, Tuhan datang kembali untuk mengangkat umatnya, orang-orang percaya, orang-orang yang kudus, Bapak Ibu. Nah, kudus, orang kudus ini bukan orang Jawa Tengah ya, seperti di kota Kudus, bukan.
Jawa Tengah. Tapi orang kudus ini orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, ya, dan mereka bersedia untuk melayani Tuhan, suatu, ya, itu orang-orang kudus. Dan saya percaya orang-orang kudus inilah, Bapak Ibu, kuasa Tuhan akan pakai mereka jadi orang-orang generasi yang luar biasa, ya. Oke, kita akan lihat yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Ini ada dia, ya, Gloria Dei. Ya. Yang Kemuliaan ketiga, semakin dalam hidup kita menjadi kesaksian yang tak terbantahkan, ya. Ya, yang ketiga, yang silakan Bu Ong. ketiga Gloria Dei, kemuliaan, ya, kemuliaan Allah semakin nyata dalam hidup kita, menjadi kesaksian yang tak terbantahkan, atau endeniabe, ya. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Undeniable. Ya, Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Amin. Siapa yang bisa bantah kebenaran ini? Ya, tak terbantahkan, ya, deniable. Deniable itu penyangkalan, ya, bisa dibantah, tapi ini tidak bisa terbantahkan. Kebangkitan Yesus itu dahsyat, Bapak Ibu. Itu benar-benar kemuliaan Allah dinyatakan di situ, ya. Gloria Dei, suatu kemuliaan Allah. Jadi saya percaya, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan lihat menjelang kedatangan Tuhan, ya. Bagaimana mujizat kuasa kemuliaannya dinyatakan bagi kita sebagai gereja Tuhan, ya. Oke, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di malam hari ini. Dan Cifung akan berdoa, ya, buat kita semua. Ya, selamat malam Pak John. Selamat malam, Cifung. Ya, selamat malam semuanya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Bapak atas kebenaran-kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus tunduk melayani Engkau yang hidup. Semakin hari semakin bertambah-tambah kami ingat akan firman-Mu, yaitu bahwa kami harus mencari Engkau terlebih dulu, supaya kami dipenuhi oleh firman-firman yang hidup, sehingga kami tidak salah melangkah Bapak. Dalam hidup kudus, hidup mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi, tolonglah kami Bapak, penuhi kami Bapak, sehingga kami setelah selesai ini kami mempelajari kembali apa yang dikatakan Pak Pendeta John, untuk kami selalu mendengarkan firman-firman-Mu, untuk mengerti akan kehendak-Mu, di mana kami ditaruh di bumi ini, ya Tuhan, untuk selalu mengenal Engkau secara pribadi, dan biar kami selaku anak-anak-Mu menjadi pelaku daripada firman-firman-Mu. Kami rindu, ya Bapa, utus kami Tuhan, penuhi kami, supaya kami bisa menjadi terang untuk orang lain juga, supaya kami menyerahkan diri kami semuanya seutuhnya ke dalam tangan-Mu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami dipenuhi oleh Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Bapa, hari ini kami mengerti dalam Kolose, tadi ya Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, supaya kami selalu bergantung dengan-Mu, mengandalkan Tuhan semakin hari saat kami menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Jadi karena kami, Tuhan, rencana-Mu tidak akan gagal, dan rencana-Mu itu indah. Terima kasih ya Bapak atas firman-firman yang hidup ini, dan berkati Pak Pendeta John, urapi Tuhan dengan hikmat akal budi kembali dari surga, penuhi dengan hikmat-hikmat, sehingga Tuhan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami mengerti. Memang Tuhan, kalau kami rindu, supaya kami haus dan lapar akan Engkau, dan kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu, dan firman-Mu memenuhi kami Tuhan, dan pakai kami anak-anak-Mu. Saat kami mendengarkan firman-Mu, maka kami merasa Tuhan, ini yang membuat kami untuk selalu bergembira, bersukacita, dan kami dipenuhi oleh Roh-Mu sendiri. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan memimpin kami. Kami minta belas kasih-Mu, biar Roh Kudus memenuhi kami Tuhan, untuk selalu kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami bisa menceritakan kebaikan kepada kamu, kepada orang lain Tuhan. Kalau jiwa kami sudah diselamatkan, kami juga akan menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga kami.
Terima kasih ya Tuhan, buka mulut kami, hati kami, untuk selalu bersaksi. Ya Tuhan, di dalam dunia yang fana ini, banyak yang mengalami Ya. kesesakan, banyak yang mengalami bencana, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu, jadi terang dalam dunia ini. Di mana Tuhan Yesus hadir, ya Tuhan Yesus telah lahir untuk kami, supaya kami diselamatkan semua. Pakai kami ya Tuhan, pakai Pang-Pang, pakai juga Sinta yang sudah kau pakai juga Tuhan, Ong Kyo Kim, Tasya, Yeti, semua yang ada di Pak Darmawan bersama istrinya, dan kami juga bersatu hati untuk selalu mendoakan teman-teman kami, melayani teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Kami berlomba-lomba Tuhan untuk selalu menjadi pelaku dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Kalau Engkau memakai Pak Pendeta John, pakai kami juga Tuhan. Kami mau utus kami, dan firman-Mu ternyata benar Tuhan. Yesaya 60, bangkitlah dan menjadi terang, sebab terang Tuhan sudah datang. Ini firman begitu indah Bapak yang sampaikan Pak Pendeta John. Yang waktu di retreat ya Tuhan, kami merasakan air-air ini, supaya kami mau bangkit di saat Engkau sudah lahir di dunia. Untuk kami Tuhan, supaya dilahirkan kembali. Seperti firman tadi ya Tuhan. Di waktu Nikodemus berkata-kata dengan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tidak mengerti, tapi mulai hari ini kami sudah dibukakan bahwa kami harus bangkit dulu. Semangat untuk melayani Engkau, menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Pribadi-pribadi hidup baru. Pribadi-pribadi ya Tuhan yang hidup kudus. Supaya kami juga bisa melayani orang lain. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah kami Tuhan, ajari kami dan berikan roh keberanian kepada kami ya Bapa. Dan apa yang dikatakan Pak Pendeta John kami mengerti, dan bukan untuk hamba Tuhan aja yang melayani, tetapi kami-kamilah yang harus melayani mereka, terutama untuk jiwa-jiwa yang belum hadir pada saat ini, supaya kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, Andi, suami istri, Siano, oh Tuhan, supaya kembali bersatu hati di tempat ini Tuhan, untuk saling melan, dan Tuhan Yesus dan semuanya yang lain kami akan percaya bahwa Engkau lah nilai yang besar. Pak Anto juga jamak Tuhan hari ini, hari yang sangat indah buat kami, supaya kami mengerti Tuhan. Hari ini kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam lagi, supaya kami bisa mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapak atas Pak Pendeta John yang Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Dan kami mau juga Engkau pakai kami juga, Pang-Pang dan kami Tuhan, manapun banyak teman-teman kami yang belum mengenal Engkau, biar kami bisa menghubungi mereka. Pakai kami Tuhan, lawat kami. Roh Kudus sertai kami. Ya Tuhan, kami semua rindu supaya tidak kami aja yang diselamatkan, tetapi keluarga besar kami, anak kami, cucu kami, semua suami kami, dan juga teman-teman kami. Itulah kerinduan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini banyak orang yang sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih yang menyembuhkan mereka Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini setelah dibukakan kami mengerti, kami harus bangkit Tuhan, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam di tahun baru ini kami bawa jiwa-jiwa mereka untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, lawat kami semua, dan Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamak kami, biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar jadi pelaku dari firman-Mu untuk menyenangkan hati-Mu. Seperti pujian tadi, Kau mau mengikuti Tuhan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan pakai kami Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami menjadi baru sesuai dengan rencana-Mu. Di tahun baru ini, Tuhan, kami boleh menjadi misi kerajaan-Mu dibesarkan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, pakai gereja semuanya menjadi satu misi untuk penggerakan ke jiwa-jiwa. Itulah kerinduan Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami akan percaya bahwa Tuhan Yesus yang bersama kami. Kami menang karena Engkau sudah menang. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur biarlah kami bersatu hati di dalam gereja ini Tuhan, supaya kami bersatu hati untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Berkati Pak Pendeta dan semua keluarganya Bapak. Berkati Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, terjadilah firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia,
Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu. Ya, terima Doa kasih. yang sangat indah ya di malam hari ini. Oke, selanjutnya kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih Ya, shalom. yang sudah Shalom. hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, bila saatnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan Bu Atanasia. Tidur, Bu. Halo Bu Atanasia. Ibu Atanasia sinyalnya kali. Musiknya Tidur. jelek. Sinyal. Signalnya Hilang. hilang ya. Oke, nanti di Sinyalnya switch, hilang. di switch Oke. saja ya. Bu Yeti di switch ya. Jadi Siap. Ibu yang pengumuman nanti ganti yang Bu Atanasia. Nanti kalau pas muncul baru dia doa profetik ya. Silakan Bu Andri ya. Iya. Ibu Jadi ini Andri Marantika untuk menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Dipersilakan. ya. Baik Bu Yeti, terima kasih. Bu Yeti, Pak John dan teman-teman semua, saya Ya, akan shalom. menyampaikan pengumuman Shalom. gereja CLCC pada malam hari ini. Ya, pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, Kasih Tuhan. saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah. Ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadah CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Amin. Oke. Kabar Ya. sudah selesai. Ya. Ya. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Gedung Srijaya Jalan Maijen Sungkono Surabaya. Acara perayaan ibadah Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting. Spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Desember 2024, Bapak Lukas Krisnanto Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya
harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Oke. Ini buatan Nasya hilang ini ya signalnya. Ya. Oke. Selamat. Baik nanti. Ya. Nih. Ya. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Orang Sidoarjo bisa mewakilinya. Orang Sidoarjo bisa mewakili. Oh, sudah muncul buatan Nasya. Oke, silakan buatan Nasya, doa profetik. Asya. Baru kita masuk ke ini ya, doa deklarasi. Iya, Ya. tiba-tiba Yang belum tadi. kebagian malam ini, nanti kebagian ya. Oke, silakan buatan Nasya. Ya, shalom, selamat malam, Bapak Ibu kasih Tuhan. Halo. Ya, Malam. Akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, juga untuk gereja CLCC kita tercinta yang kita aminkan dengan Iris. Doa profetik 1, Yes. bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin. Iris. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Amin. Iris. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Iris. Indonesia mengalami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Iris. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Iris. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Amin. Iris. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Amin. Iris. Ya, 8:30. Sebentar. Belum keluar, Pastor. Ya, Mbak Tenasya. Ya. Ya. Tiap Setiap lutut bertelut. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Amin. Katakan, I receive. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Saudara percaya nggak doa profetik ini berkuasa? Sama percaya doa profetik berkuasa? Nah, tadi Bapak Ibu ya, yang kita doakan tadi ya, itu ya. Dikatakan tidak ada lagi korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semua sudah berakhir. So lihat Tuhan sedang menggenapi ya doa profetik ini. Lihat ya, kemarin itu ya, itu di Suriah itu kan tumbang tuh ya pemerintahnya yang penuh dengan teroris itu Bapak Ibu ya. Dahsyat Bapak Ibu, lihat ya di mana lagi, di Baghdad, di Irak, tumbang juga itu kan penguasanya Saddam Hussein yang sekian tahun memerintah. Kemudian di mana lagi Bapak Ibu ya, di Libya itu Muammar Gaddafi juga tumbang Bapak Ibu. Tuhan sedang menggenapi doa profetik ini ya. Di Indonesia beberapa tahun yang lalu itu kan wow, teroris kan muncul kan. Nah, sedang ditumpas juga tuh. Ini Tuhan sedang menggenapi ya, menggenapi yang kita doakan ya. Amin ya. Dan percaya saudara semua diberkati Tuhan ya. Amin. Teruslah. Oke, kita akan masuk ke doa deklarasi ya. Yang bertugas itu tadi malam belum hari ini selesai saya lihat sampai ada Maranatha. Belum selesai Pastor John. sampai Maranatha. Oh ya. Oh, Gereja gitu. Servis itu, Pastor. Oke ya. Ini sudah? Setia udah.
Oke, yang kedua. Bagi gereja CLCC Everlasting, urapan, Amin. kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I Receive. I receive. Ya. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Oke, lebih seru lagi kita masuk ke doa deklarasi ya. Oke, yang pertama ada di sana ya, ada Pak Darmawan Lim. Ya. Yang kedua, Pak Lukas. yang belum kebagian malam ini siapa? Pak Lukas. Pak Lukas. Wow, oke. Ya, terus yang ketiga siapa? Alin. Ibu Nini. Ibu Nini, sebentar saya catat dulu ya. Pertama Pak Darmawan ya. Darmawan. Oke. Pak Lukas. Kedua Pak Lukas ya. Oke. Nomor 3 Ibu Nini. Ya. Nomor 4 Ibu Pak Nini. Lubis. Pak siapa? Pak Lubis. Pak Lubis. Oke. Ya, terus yang kelima. Kelima Ibu Ong. Oke. Lalu ada Alin situ ya? Alin. Mana? Enggak ada ya? Alin. Oh, ada Alin ya. ada. 6. Oke. Sudah siap teman-teman semua ya? Wow. Siap. Dahsyat ya? Oke, semua kita nanti ya. Semua kita akan berkata ya, terjadilah, terjadilah setelah teman kita menaikkan doa deklarasi. Ya? Sibuk tadi sudah berdoa. Berdoa. Ya. Berdoa tadi ya. Oke. Ya. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Oke, tadi Ibu Hananova sudah berdoa ya. Nanti Ibu Pangpanglai akan berdoa untuk ibadah besok pagi ya. Dan untuk nanti tanggal 23. Bu Pangpanglai sudah berdoa belum? Belum. Nanti Bu Pangpanglai nanti berdoa ya untuk itu. Ibadah besok pagi dan nanti ibadah ini ya. Ibadah besok malam, besok siang ya, dan tanggal 23. Ya, silakan Pak Darmawan Lim yang pertama ya. Ya, salam teman-teman semuanya. Ya. Salam Pastor. Yang bisa pandu ya, siapa yang pandu nanti setelah itu nomor 2 siapa ya? Siap-siap ya. Siap. Oke. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Pak Lukas. Ya, dalam nama Tuhan Kristus aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3. Nomor 3. Ibu Nini. Yang paling bawah ya. Ibu Nini. Ibu Nini. Ya. Ya.
Halo, Bu Nini. Mungkin oke. Bisa di Ganti aku ya. aja. Siapa yang Ganti belum ini? Bu Fang Lai ya? Oh, Ya, Oh, Cifung. Oke, silakan Cifung. ya dalam Yang nama paling bawah Tuhan Yesus, Cifung. aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Oke, yang keempat. Di atas. Pak Lubi. Dalam Paling nama atas, Pak Lubi. Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC hari ini. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Alin yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat ke-6 sahabat yang sudah menaikkan doa deklarasi. Sampai kasih semuanya ya. Ini langsung tembak ke jantungnya nih. Oke. Silakan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga untuk yang bertugas di malam hari ini, kami ucapkan terima kasih Ibu Atanasia, Ibu Ong, dan juga Ibu Andri Marantika, serta Fung yang sudah berdoa untuk kita semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah sudah selesai dan saatnya ini doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, oke. Buat teman-teman semua yang saya kasihi ya, terkhusus para koordinator. Jadi tadi salah satu poin yang saya sampaikan ya tentang mahkota abadi, harta terindah itu, salah satu poin di situ adalah kita benar-benar bisa mengembangkan talenta ya. Nah, jadi Tuhan kasih kita talenta, jadi semua talenta baik karunia itu semua dipakai untuk kita melayani Tuhan. Karena itu nanti untuk teman koordinatornya, jadi yang lalu saya sudah sampaikan dalam training itu, tugas dari koordinator itu mengkoordinir, jadi dia sebagai penanggung jawab ibadah ya. Nah, sementara host ya termasuk dia menjadwalkan para petugasnya. Sementara host itu adalah yang memimpin ya acara ibadah itu. Jadi ini dengan demikian meringankan tugas gembala ya. Jadi nanti Bu Yeti mengkoordinir ibadah ini, nanti teman-teman yang lain dikasih kesempatan ya untuk bisa ambil bagian dalam host malam ya Bu Yeti. Nanti Bu Yeti juga nanti bisa dijadwalkan juga ya. Kita ada punya host, ada beberapa, ada di situ ada Bu Rosalin ya, orang tua kita, kemudian ada Ibu Nini Herawati, lalu kemudian ada Ibu Weli Hukubun ya, ada Pak Lukas, Ibu Atanasia ya, dan lain-lain. Dan nanti teman-teman yang memang mau melayani di bidang host, nanti kita semua belajar ya, jadi dalam training nanti saya ajarkan ya cara-caranya ya. Saudara, sehingga saudara menjadi orang-orang yang terlatih dan terbiasa. Karena saya percaya ini pekerjaan besar sedang menanti kita. Ya, kalau nanti sekiranya misalnya ada salah satu tugasnya masalah signal misalnya terputus ya, nah itu bisa langsung diambil alih oleh koordinator ya. Seperti itu. Misalnya kalau host tahu-tahu misalnya dia bertugas signalnya putus ya, nah itu langsung koordinator yang langsung ambil alih. Jadi
sehingga dia tidak kosong ya, jadi waktu cepat terisi di situ ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti begitu juga ya, yang pagi Ibu Atanasia kan menjadwalkan itu para petugas. Bu Atanasia yang koordinir pagi, mengkoordinir ibadah pagi, dan Ibu Yeti yang mengkoordinir ibadah malam. Jadi semuanya diatur ya, jadi digilir gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya sangat berterima kasih sahabat-sahabat terkasih, baik Ibu Yeti, baik Bu Atanasia ini ya, puji Tuhan, ini membantu sekali untuk penjadwalan petugas-petugas sehingga bisa meringankan ya tugas-tugas saya, saudara-saudaraku. Jadi saya satu hari siapkan firman 3 kali. Barat ini memang tugas gembala ya, memberi makan domba-domba ya, memberi makan dengan apa? Dengan makanan rohani. Domba-domba diberi makan sehingga domba-domba nggak ada yang lapar, semua kenyang, Bapak Ibu ya. Dan domba-domba ini imannya bertumbuh dan diberkati Tuhan ya. Dan ketika domba-domba ini memberkati gembala, ya itu adil ya, adil, benar-benar adil ya, saudaraku. Apakah salah kalau saya diberkati Tuhan karena saya sudah memberikan yang terbaik pelayanan ini kan? Gak salah, itu namanya adil ya. Jadi ibarat kita tadi malam kan kita di restoran itu kan, kita kan gak gratis ya, kita makan situ kan kita bayar toh. Itu kan adil. Masa kita makan di restoran A, kita bayar di restoran B, kan gak lucu ya. Jadi di mana kita makan, nah di situ kita bayar di situ. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Itu salah satu contoh. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tetap semangat ya. Dan nanti berdoa untuk ibadah besok pagi. Siapa tadi Bu Pangpanglai ya. Dan berdoa untuk ibadah besok siang, besok malam ya. Dan untuk tanggal 23. Ya silakan Ibu Pangpanglai dan kita Besok akan malam tutup ya. bisa Pak John. Ya, ibadah besok pagi, ya, ucap syukur dulu Tuhan sudah sertai ibadah malam ini. Dan juga untuk ibadah besok pagi ya, Ibu Atanasia dan tim melayani. Dan juga untuk nanti ibadah tanggal 23 ya. Dan tolong Bapak Ibu doakan juga tanggal 26 saya akan bicara di dalam acara Natal ya, di satu gereja. Doakan supaya Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik ya. Nanti Bapak Ibu tanggal 31 Desember kita adakan ibadah malam tutup tahun ya. Jadi nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman semua ya bisa ambil bagian di dalamnya. Jadi nanti sampai menjelang masuk tahun baru ya. Nah, tolong nanti siapkan ya aksesorisnya. Kalau ada saudara punya trompet ya silakan. Nanti bisa siapkan ya trompet. Nanti kita akan tiup sama-sama pas menjelang 12 malam ke jam ya masuk ke hari yang baru. Kita akan tiup trompet sama-sama. Kita sambut tahun baru ya dengan penuh kebahagiaan Bapak Ibu ya. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan memang nanti ada acara-acaranya seru ya. Tentunya Bu Eka juga Bu Nini ya, teman-teman lain kita akan siapkan ya sesuatu untuk teman-teman kita yang benar-benar kita semua ya menikmati suasana penutupan ya tahun dan memasuki tahun baru, all and new Bapak Ibu. Oke, memberkati kita semua ya. Silakan Bu Pangpanglai akan berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan dalam setiap persoalan apapun, yang sakit Kau sembuhkan, yang menderita apapun Kau menjadikan sehat, menjadi kemuliaan, menjadi mujizat. 1 jam pada siang hari ini kami bersyukur, dan malam hari ini juga pada hari yang Kau berikan, yang penuh ucapan syukur kami, sebab Kau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa, firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami satu persatu, menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi penuh kemuliaan, penuh kedahsyatan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami suatu mahkota abadi yang kekal, mahkota abadi yang penuh antusias, yang penuh otoritas yang daripada Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau buat Pak John semakin hari semakin kuat, semakin sehat, semakin bertumbuh dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh gairah semangat, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas daripada Tuhan Yesus Kristus, penuh hikmat marifat surgawi, penuh penguasaan diri dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatilah Bu Sinta, Engkau berkatilah ketiga anaknya, Engkau berkatilah keluarga besarnya Bu Sinta, keluarga besarnya Pak John. Terima kasih, Engkau berkatilah keluarga kami satu persatu dengan tali kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-kebaikan, dengan otoritas kuasa daripada gereja CLCC yang Kau berikan nama yang terbaik, yang terindah, yang termanis menjadi gereja yang penuh kebangunan rohani yang terdahsyat, yang termulia, yang tersanjung. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami selalu melekat padamu, percaya padamu, bersyukur dan terima kasih, dan memberi tanggung jawab apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami, supaya kami memberi tanggung jawab kepadamu pada tahun 2025 yang akan menyongsong. Itulah suatu kemurahan, kebesaran, kedahsyatan yang penuh gairah. Engkau berkatilah bangsa Israel, Engkau berkatilah negara kami Indonesia, jadi negara yang penuh mengenal Engkau, penuh mencintai Engkau, penuh mengenal kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Pangpangla untuk doa yang sangat indah buat kita semua ya. Tuhan berkati. Ya, Oke, kembali kepada Makasih. koordinator kita dulu malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah di malam hari ini sudah selesai dan doa disampaikan oleh Ibu Fang Fang Lei. Terima kasih Ibu Fang Fang Lei. Dan juga saat ini untuk ditutup oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Terima kasih Bapak Pendeta, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Yeti, koordinator kita yang luar biasa ya di malam hari ini. Jadi koordinator mengkoordinir termasuk juga ya menyuruh kita memakai seragam. Jadi pakai batik ya, itu wewenang koordinator jadi mengatur ya biar semua kelihatan bagus, cakep ya. Oke Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Oke, dimanapun engkau berada, mari nikmati hadirat kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau terkoneksi dengan sorga, engkau terkoneksi dengan Sang Pemberi mahkota abadi. Ya, dalam malam hari ini, kuasa Tuhan akan turun atasmu saat ini juga. Aku berkata, terimalah Ibu Fang Fang Lai, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, Pak Frans Angki, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, Ibu Yenti Sulistiorini, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan, Alin, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Ibu Andriana, Marantika, SST, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus, Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Oh Tuhan, Cindy Johan James, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Pak Darmawan Lim bersama Ibu Hana Nova, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Vanuela Kuliner Medan, dalam nama Yesus Tuhan buat bertambah-tambah, mengalami suatu peningkatan. Juga untuk Hana Lim Kosmetik, Tuhan berkati dalam nama Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Cifung, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Pak Romli Halomuan Lubis, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Bapak Lukas Krisnanto, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Dalam nama Ibu Nini Herawati, engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Ibu Ong Gyo Kim bersama semua anak mantu cucunya dan anak Carlos cucunya yang di Australia. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Amin. Semua James semuanya dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Orang tua yang percaya hari ini anak cucunya perkasa di bumi. Berkata hari ini semuanya punya masa depan yang penuh harapan. Dan sampai Tuhan datang memberi engkau mahkota abadi. Kau yang masuk dalam gelanggang pertandingan iman, dalam perlombaan iman, Tuhan sedang persiapkan engkau mendapatkan mahkota abadi. Kembangkan semua talenta dan karuniamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, terima mahkota abadi. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Pastor John dan memberkati. Kepada kawan Bu Ana Nova, Pak Tanasya, Pak Lubis, Cara Cindy, Artinya banyak sekali Pak Pras dalam nama Yesus ya. Firman Tuhan ya Pastor. Firman Tuhan Ya, sama-sama. Amin. Tetap semangat ya. Oke, maju terus. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Masa depan pelayanan. Amin. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan siapkan ya yang terbaik. Haleluya. Shalom semuanya. Wow, Pak Lukas juga gak mau kalah nih. Kasih bunga yang banyak. Pak Lukas sama Pak Frans Angki bersaing ya. Pak Lukas Ini kasih siapa namanya itu? perlombaan ini, perlombaan. Buat siapa Pak Lukas? Pak Lukas kasih siapa Yang lain itu? juga bisa tuh kasih bunga, kasih hati Kalau kan ya. kasih siapa itu? Terima kasih Pak John. Ya, Bu Nini, Tuhan berkati. Luar biasa Tuhan itu berkati Bapak semua Lukas. Bapak Ibu. Ya. Ya maaf saya masih di luar Pak John. Oh iya, nggak apa-apa. Berkati Ya, ya. Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Oke, God bless you all. Tuhan berkati Bu Yeti, pelayanannya. Jumpa besok pagi. Ya, sampai jumpa besok pagi ya. Jangan lupa alarmnya dinyetel. Ya, Oke, God bless you. Ya, ya, Alin semuanya ya. Selamat malam. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Sayonara. Jokim. Oke.